Halo guys, halo teman-teman, nama gue Kajo dan ini adalah Bungie Fight 2. Dan hari ini gue mau ngejelasin enemy-enemy yang udah gue buat di Bungie Fight 2 gue. Ya, yang pertama yang dari tadi kalian lihat, ini adalah shooter. Sebenarnya ini udah ada dari Bungie Fight 1 ya, cuman gue tambahin aja di sini. Terus di sini juga ada kayak turret gitu. Turret ini asli bisa nembak-nembak, cuman karena di sini gue biar gampang ngejelasinnya, jadi gue bikin dia nggak bisa nembak dulu. Dan turretnya itu juga bisa gue pakai nih nanti. Jadi kita misalnya ke sini, nanti kita bisa pakai turretnya gitu. Nah, terus buat enemy-enemy yang lainnya juga, gue juga udah buat beberapa enemy yang lain. Salah satu itu ini tajam-tajam. Ini mungkin termasuk itu obstacle kali ya, bukan enemy. Yang pasti kita nggak boleh ke tajam-tajam ini. Terus di sini juga ada enemy patrol. Ya, cuman lari-lari doang sih. Pokoknya kita harus membunuh dia doang. Nah, kayak gitu. Terus, ntar kita pakai walk aja di sini biar kita bisa lihat satu-satu. Nah, di sini ada enemy patrol juga. Cuman bedanya dia bisa nge-attack kita. Dia bisa nge-headbutt kita kayak tadi. Dan ini kita bunuh dulu. Iya, aduh pejek. Iya, akhirnya mati. Dan di sini ada enemy giant, tapi giant ini gue belum tahu dia bisa ngapain. Pokoknya dia cuma kayak mondar-mandir patrol doang dan kita bisa langsung nge-slay gitu kepalanya. Dan kalau kalian punya ide buat enemy giant yang ini, kalian bisa komen di bawah. Karena gue udah mentok idenya, gue nggak tahu ini giantnya itu mau gue apain, bisa ngapain. Oke guys, itu adalah enemy-enemy yang bisa gue tunjukin sekarang. Dan sekarang kita bakal masuk ke dalam proses pembuatannya. Tapi sebelumnya, opening. Oke guys, kita mulai dari enemy patrol yang ini ya. Enemy patrol ini, gue bersama partner gue, si Chandra. Kita ngebuat itu dengan cara... kita nggak tahu caranya. Pokoknya kita nonton YouTube, tutorial orang India, dan boom! Jadilah enemy patrol ini. Maksud gue, ayolah, yang penting nggak ngebug kan? Oke, nextnya itu adalah enemy headbutt yang ini. Sebenarnya enemy headbutt yang ini gue nggak terlalu banyak tahu ya, karena ini dikerjain itu sama Chandra, karena kita bagi tugas. Tapi yang gue tahu dari enemy headbutt ini, dia itu tadinya punya bug. Jadi, dia itu sebenarnya itu kayak gini. Ya, kalian lihat. Dan setelah si Chandra ngefix bugnya, dan yep, sekarang enemy-nya udah bener. Dan inilah enemy headbutt-nya. Ya, walaupun kadang-kadang dia tolol sih. Tapi bodo amat. Oke guys, dan ini adalah enemy shooter. Dan enemy shooternya ini gue ambil dari Bungie Fight 1. Dan gue nggak banyak ngubah dia. Paling cuman ukuran kepalanya doang yang gue ubah dan matanya juga. Dan di sini gue menjelasin sedikit. Si enemy shooter ini dia bakalan mempertahankan posisinya. Jadi kalau gue kesini, oke, gue kesana dulu. Kalau gue kesana, ya dia bakalan menjauhi gue biar apa ya? Kayak dia kan range kan, jadi dia harus dari jarak jauh. Tapi kalau gue kejauhan, dia bakal datengin gue. Oke, dia bakal mempertahankan posisinya kurang lebih segini lah. Dan tangannya ini, gue juga buat dia biar dia bisa ngikutin arah gue, ngikutin posisi gue tuh. Ya biar dia bisa nembak gue gitu. Dan yang menarik dari shooter ini adalah kenapa gue bikin tembakannya itu bentuknya kayak gini. Itu nggak lain dan nggak bukan karena kalau bentuk pistolnya sama kayak pada umumnya ya, yaitu kayak gini ya, kayak pistol biasa. Kalau misalkan gue ada di posisi belakang dia, boom, pistolnya bakalan kebalik. Dan gue mengakalinya itu dengan cara bikin pistolnya kayak gini, boom. Dan di sini dia belum bisa nyerang gue. Kenapa dia nggak bisa nyerang gue? Karena gue belum codingin scriptnya. Dan buat bikin balotnya itu sebenarnya gampang. Jadi gue ninggalin yang gampang-gampang itu di belakang-belakang aja. Begitulah cara gue ngebuat si shooter ini. Dan juga ada enemy giant kayak gini. Dan mungkin kalian bertanya-tanya gimana sih cara gue ngebuat enemy giant ini.
Jadi itulah cara gue ngebuat enemy giant. Nah, selain enemy-enemy yang kayak tadi, di sini gue juga ada kayak enemy turret gini, dimana turretnya ini dia bisa kayak ngincer kita dan dia bisa nembak-nembakin ke kita. Tapi di sini gue belum set dia biar dia bisa nembak kita. Nah, selain dia bisa nembak-nembak kita juga bisa pakai turret ini sebagai senjata. Jadi turret ini sebagai kayak enemy bisa, tapi bisa kita pakai sebagai teman juga, sebagai senjata gitu. Dan sini gue ada button-buttonnya nih. Buttonnya masih jelek karena gue belum peduliin buttonnya. Ya, by the way, game ini masih 60% ya. Jadi buttonnya masih kayak gini semua. Dan kalau kita turn on, kita bisa kendaliin turretnya. Dan kita juga bisa tembak-tembakin pelurunya kayak gini. Ya, gue tadi udah bilang kan kalau gue belum peduliin pelurunya. Dan untuk membuat turretnya ini, gue juga kasih dia pembatas. Biar dia nggak bisa muter 360 derajat. Maksud gue itu adalah, lihat kalau gue di sini, nanti turretnya itu bakalan kayak ke arah gue gini kan. Nah, gue nggak mau kayak gitu. Dan, aduh, kejauhan. Yeah. Dan kalau misalnya kita di sini, tuh, gue nggak mau dia itu kayak bisa 360 gitulah. Jadi gue kasih pembatas gitu. Antara di sini sampai kurang lebihnya ya mungkin di sini. Di sini. Nah, buat kasih pembatasnya itu, tadi gue mau kasih pembatas minimal Z-nya ini, rotasi Z-nya itu misalkan 44, maksimal sorry, dan minimalnya itu mungkin minus 48. Maksimal ke bawah, maksimal ke atas maksud gue. Dan ternyata gue nggak bisa bikin kayak gitu karena entah kenapa codingan gue ngebug terus. Akhirnya gue akalin dengan cara si turret ini dia cuma bisa ngikutin posisi player. Kalau misalkan si playernya ini, si player yang di sini, dia nggak melebihi dari sini. Dia nggak melebihi dari batas yang udah gue buat ini. Maksudnya apa? Kita langsung play aja. Jadi kalau misalkan player itu udah melebihi kurang lebihnya di sini, dia nggak akan ngikutin kita lagi. Oh, kok masih ngikutin? Nah, jadi kalau misalkan playernya ini udah melebihi dari batas yang udah gue buat, nah di sini dia nggak bakalan ngikutin lagi nih si turretnya. Aduh. Nih, kalau misalnya gue ke atas juga dia nggak akan. Susah banget. Kalau dia ke atas dia juga nggak akan ngikutin gue lagi karena posisi gue udah lebih kecil daripada posisi titik yang gue tentuin tadi. Nah, kalau buat enemy-nya sih paling cuman itu dulu aja guys yang bisa gue kasih lihat ke lu. Dan nanti di part-part selanjutnya tentunya gue bakalan tambahin lagi enemy-enemy lainnya lagi yang bakalan lebih keren juga guys. Dan juga di part-part selanjutnya gue mau ngebahas lebih dalam tentang grafik dan artnya guys. Jadi make sure buat di subscribe biar gue semakin semangat lagi buat bikin video-video seperti ini guys dan melanjutkan Bungie Fight gue tentunya. Dan di sini gue juga udah ubah sedikit grafik dari Bungie Fight gue dari kemarin yang aslinya itu harusnya kayak gini. Gue ubah jadi kayak gini karena menurut gue lebih keren aja. Dan gue juga udah tambah-tambahin stats-stats lainnya. Kayak misalkan stats ini dengan nuansa kayak penjara gitu guys. Nah, di sini gue juga masih ada beberapa stats-stats lainnya yang belum gue tunjukin ke kalian. Dan itu bakalan ada di part-part selanjutnya guys. Jadi make sure buat di subscribe biar kalian gak ketinggalan buat nonton video gue selanjutnya guys. Nah, di sini kita juga bisa ngebunuh orang untuk mendapatkan item-item drop gitu guys. Kayak misalkan di sini, aduh nggak kebunuh. Iya. Nah, kayak misalkan di sini kita bisa mendapatkan kunci-kunci ini buat kita pakai untuk membuka sesuatu guys. Tapi masih rahasia karena ini adalah bagian dari story-nya guys. Gue belum bisa ceritain. And yaudah guys, gitu aja video gue buat hari ini. Thank you banget yang udah nonton. And see you guys in the next video. My jewelry, bye-bye.